أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تلحن به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصلحات ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معروف له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به الحوائج وتنال به الرغائب وسط الحواتم ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به فرج بالقرب بالحوائج وتنال بالرغيب وسط الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد. Para jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi kita akan memasuki bulan Rajab, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan itu banyak sekali amaliyah-amaliyah yang pahalanya sangat besar sekali apabila kita melakukan amal-amal tersebut. Dan merugi bagi mereka yang tahu amal tersebut, pahala yang besar tersebut, kita tahu amal tersebut, kemudian kita tidak jalankan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi fadilatir Rajab wal Murajjab, yaitu bulan Rajab yang diagungkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran. Dan ada orang nyebut surat Ali Imran, bunyi surat Al Imran, bukan Al Imran, tapi Ali. Ali itu artinya keluarga Imran, bukan Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin 'arshas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maknanya wallahu a'lam bi muradi wa bi haqiqatil a'lam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Tuhan. Wa jannatin 'arshas samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ay badiru, mana juga sari'u badiru, bersegeralah kalian, wa aqbilu, menghadaplah kalian pada ila rabbikum, menghadap kepada ampunan Tuhan, ila maghfiratin, menuju ampunan Tuhan, maghfiratin min rabbikum. Nah, itu spesialkan apa yang kita isi dalam menuju ampunan. Jadi ila ma yastahiqu maupun ila ma yastiqu bihi, apa yang pantas mereka dapatkan atau pantas mereka menerima.
Apa itu harus menerima? Al-maghfirah, ampunan. Jadi kalau kita melakukan amal yang mulia di bulan tersebut, entah itu banyak istighfar, mohon kepada Allah Subhanahu ampunan kita, mengucapkan salat, membacakan salawat sebanyak-banyaknya, atau melakukan sholat sunnah, kemudian membaca Al-Quran dan puasa yang memang Rasulullah SAW anjurkan dalam bulan ini. Maghfirah, menuju ampun. Maka orang yang melakukan itu akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam, untuk kita menjadi orang yang Islam, menuju ampunan min rabbik wa taubati, dan bertaubat, wal ikhlas, dan yang kita lakukan di bulan itu semata-mata hanyalah untuk keikhlasan, ikhlas semata, tidak lain dan tak lain. Maka orang yang mengerjakan amal di bulan Ramadan, insya Allah dia akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajannat was samawat wal ard, surga yang lebarnya selebar langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mana wasari'u, membaca ulama ahli Madinah, membaca ulama ahli Syam. Jadi ada yang membaca syari'u bila wawin, nggak pakai wawu. Tapi menurut ulama-ulama yang lain mah bil wawi, wa qara al akharun, membaca dengan memakai wawu. Jadi wasari'u, ini ayatnya dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin dan arwas samawat, segera kalian menuju ampunan Tuhan yang surga luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi maksud daripada ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu, ay badiru wasabiku, menghadaplah, bersegeralah kalian. Ayo sabiqnya sama, berlari ada segera. Bersegera dengan apa? Ila a'malin lati maghfirah, kepada amal-amal yang bisa menetapkan amal itu kepada ampunan. Jadi sabiqu, jadi pertama sabiqu atau badiru ila amal, bersegeralah menuju amal, pekerjaan-pekerjaan yang baik, amal-amaliyah yang baik. Yang dimana amal-amal yang baik itu kalau kita lakukan kayak puasa, sholawat, mohon ampun, istighfar, kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, jadi kata Ibnu, wasbadiru atau sari'u ilal Islam, segeralah kamu menuju kepada Islam. Kata Ibnu Abbas, Islam itu orang Islam itu orang yang pasrah, ya, selamat. Orang kalau berada di dalam agama Islam sudah pasrah. Orang berada di Islam sudah pasrah. Kemudian diriwayatkan juga daripada Ibnu Abbas juga menerjemahkan badiru atau sari'u ila taubat, bersegeralah kalian menuju pintu taubat. Jadi di bulan Rajab nanti banyak kita bertaubat, ya. Makanya kalau kita pengen taubat, bagus malam tuh mandi di bawah jam 2, setelah jam 2 bukan di bawah. Setelah jam 2 mandi taubat malam. Sholli sunat al-ghusl taubat. Di taubat, sholli sunat al-ghusl di taubat. Sejakku niat mandi untuk taubat kepada Allah. Mandi aja. Setiap hari kalau bisa kita niat mandi taubat. Kalau kita sudah tiap, insya Allah bersih hati kita, bersih tiap hari. Jadi taubat jangan nunda-nunda. Kalau kita sudah sering taubat, tiba-tiba kita mati, udah dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ikrimah bin Ali bin Abi Thalib, Ikrimah putra Ali bin Abi Thalib. Jadi wasari'u ila a'mali sholihah, bersegeralah kalian menuju amal-amal soleh, amal-amal yang baik. Dalam bulan Rajab ini segera
persiapan untuk amal soleh. Kalau kita sibuk, entah punya kekuasaan, punya dunia, punya uang, punya harta, sisihkan harta itu untuk amal soleh. Kita sedekahkan pada orang-orang yang membutuhkan. Ilal a'mal soleh. Kata Anas bin Malik, gitu, ampunan itu annaha at-takbiyah. Wa aqala Abul Aliyah, yang dimaksud sari'u ilal hijrah. Ada kalau Anas mengatakan segeralah menuju hijrah, pindah yang masih tadi kita kelakuannya tiap hari belum benar, badannya biasa, ayo pindah hijrah. Yang belum tobat, ayo pindah hijrah pada tobat. Yang belum ngaji, iya ayo hijrah, sekarang kita ngaji. Wa qala ad-duha, berkata duha ilal jihad, segeralah kalian menuju jihad. Jihad artinya bukan dalam arti kata bukan perang. Kita diam di bidang berperang memakai senjata, bukan. Perang melawan hawa nafsu. Yang nafsu biasanya kita pengen segalanya. Kalau kita punya milik harta banyak, segalanya pengen dibeli, itu kan nafsu. Nah, kita perangi nafsu itu. Tuh. Perang melawan nafsu. Kata Muqatil, segeralah kalian menuju amal soleh. Segeralah, siapkan amal soleh. Kata Anas bin Malik, ampunan itu adalah takbir. Ampunan itu berada di takbiratul. Takbir orang pertama sholat. Allahu Akbar. Dekat takbir, kita takbir sholli fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kita ingat ketika Allahu Akbar, hati kita menerjemahkan niat kita. Sejak niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu ditetapkan dalam hati. Allahu Akbar kosong nih, balik. Jangan Allahu Akbar di sini. Allahu Akbar, jangan. Allahu Akbar, mari jatuh sini. Kosong. Udah akbar kita sini udah kosong. Allahu Akbar. Masih ke sini tangan tuh. Setelah niat selesai, setelah membarengi lafalnya Allahu Akbar, baru tangan jatuh ya. Kosong di sini. Jangan Allahu Akbar. Gitu. Takbir. Kemudian qala Zuhdi, amma sifatul ardh, adapun sifat-sifat luasnya surga, fahadihi, maka ini amma dikatakan fahadihi, maka inilah sifat luasnya surga. Fala ya'lamu illallah. Jadi panjangnya surga itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang tahu panjangnya surga. Luas sekali surga, masya Allah, luar biasa. Kemudian ada sahabat Anas ditanya tentang masalah surga. Ya, su'ila Anas bin Malik anil jannah. Hai Anas, apakah surga itu berada di langit atau berada di bumi? Kata lagi, itu orang yang bertanya, gitu. Fa'il adun wasama'in tasbul jannah. Apakah bumi, langit dan bumi menambahkan luasnya surga? Fa'il adun wasama'in tasbul jannah. Dikatakan, bagaimana itu? Gitu. Begini, kila fa'ina hiya. Kan masih penasaran orang bertanya, di mana tuh surga itu? Maka Anas menjawab, fawqus samawati sab'i tahtil ardh. Surga itu di atas langit yang ketujuh. Pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh. Itu di atas langit surga, di bawah aras tadi. Itu luasnya luar biasa. Itu surga berarti di atas. Di fawqus samawati sab'i tahtal ardh. Di atas langit yang 7, di bawah aras.
Bagaimana dengan jahannam, neraka? Inna jahannama tahtal aradina sab'i. Jadi neraka jahannam itu berada di paling bawah, tahat di paling bawah. Orang nyebut, kalau orang Arab nyebut tahta itu bukan tahta, tapi tahat, ditahat. Kalau di atas before, orang Arab nyebut gitu aja kan kalimat-kalimatnya tuh. Kadang-kadang dari kaidah nahwunya menyalahi, tepat. Bersumber dari Abdurrahman bin Auf dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, kata Nabi gini, Ja'ani Jibril, baru aja datang malaikat Jibril kepadamu, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian nih Nabi Muhammad tuh sama sahabat di depan para sahabat, ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi sab'una alfa maratin. Tidak ada seseorang membacakan salawat kepadamu kecuali bersalawat kepada orang itu sab'una alfa maratin, 70.000 malaikat. Bayangkan 70 malaikat. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka 70.000 malaikat akan mengampunkan dosa kepada orang yang membaca salawat. Jadi banyakin baca salawat, banyakin kita baca salawat. Jadi kalau kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para malaikat akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa man sallat alaihi malaikatu, siapa orang yang memohonkan ampunnya kepada malaikat, kana min ahlil jannah. Jadi mohonkan ampunnya kepada malaikat. Maka siapa orang yang dimohonkan ampun dari para malaikat pada orang tersebut adalah dia masuk ahli surga. Ya, penghuni surga baiknya. Masya Allah. Jadi di bulan Rajab ini kita isi dengan amal kebaikan, puasa, kebaikan yang lain. Tuh. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkatakan nih, at-takbiratul ula yudrikuha. Takbir pertama di sholat, takbir pertama sholat yang kamu didapat seorang mukmin makmum berjamaah ketika imam sholat berjamaah, Allahu Akbar, kita ketinggalan. Tapi sempat untuk mengikuti takbir ulang. Belum rukuk di si imam nih, kita sempat ikut takbir ulang. Allahu Akbar, baca Fatihah, kita kebur baca Allahu Akbar, masih kebur itu belum rukuk yang pertama. Itu namanya ikut takbir ulang. Jadi at-takbiratul ula yudrikuha al-mu'min, takbir pertama yang didapati seorang mukmin bersama imamnya itu lebih bagus, lebih baik daripada 1000 berhaji. Makanya untuk orang yang sholat berjamaah, gimana kita bisa sholat berjamaah? Apalagi di bulan Rajab ini, jangan sampai kita ketinggalan takbiratul ula, takbir pertama. Bayangin aja, khairul lahu min alfi hajjatin wa umratin, lebih baik daripada 1000 berhaji dan umrah. Jadi orang-orang lain gak mampu pergi haji ke Mekah tanpa biaya itu pahalanya udah dikasih, dapat pahala haji dan pahala umrah. Min alfi hajjatin wa umratin walahu minal ajri walahu, dan juga nih walahu, dan untuknya al ajr, pahala apa? Sebesar apa? Kaman tasaddaqa bi jabal Uhud, seperti orang yang bersedekah dengan timbangan gunung Uhud. Ya Allah, seperti orang yang bersedekah seberat gunung Uhud. Ya Allah, kalau ditimbang berapa? Gitu. Yang kemudian wayutabu lahu bi kulli rakatin ibadah, dan dituliskan bagi tiap-tiap rakaat dan salatnya bulan Rajab, dan dituliskan bagi tiap-tiap rakaat ibadah kesanatin, ibadah setahun. Bayangin aja tiap rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat, 2 tahun, 3 tahun.
isya, subuh, zuhur. Oh, dilipat gandakan. Wa kataballahu lahu barakatain. Allah tuliskan buat orang itu dua kebebasan. Dua kebebasan Allah kasih. Satu, bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari sifat munafik. Wa bara'atun minan nar. Yang pertama dibebaskan dari api neraka, yang kedua wa bara'atun minan nifaq. Dibebaskan orang itu dari kemunafikan. Ya Allah. Wala yamutu minad dunya, tidaklah dia mati meninggalkan dunia hatta yara makanahu fil jannah, sehingga dilihatin dulu tempatnya surga. Ya Allah, maka pantas ada orang yang syakaratul maut senyum, gembira, heran. Orang pada lagi di sakaratul maut tertawa dia. Berarti ketika matinya Yesus diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya yaitu surga. Banyak kejadian-kejadian orang yang sakaratul maut senyum. Ada juga yang kelihatannya orang sehari-harinya bukan sehari, kadang-kadang orang melihat nggak pantas, kayak bukan orang Islam ini kerjanya jadi pujian, perilaku maksiat besar-besar. Wah, seperti wanita tusila ada juga, seperti wanita sudah. Tapi ketika sakaratul maut, Allah perlihatkan buat orang tersebut senyum matinya, senyum di kuburan itu bersinar, heran orang tersebut. Ini banyak kejadian-kejadian hal seperti ini dan banyak kisah-kisah. Diperlihatkan kepada orang tersebut tempatnya di surga dan masuk ke dalam surga bila hisab, tanpa hisab. Luar biasa, ya Allah. Jadi wahtalafu fi haddit takbiratul ula. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang takbir ula, takbir pertama. Ya. Berkata ulama, sebagian ulama, ila ayyabghal imam minal fatihah, sampai imam membaca Fatihah, itu takbir. Jadi dari takbir ula sampai Fatihah, itu sebagian ulama. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nih, sekarang man ahya awwalatin min rajab, siapa orang yang menghidupkan awal malam bulan Rajab, ya dimulakan dengan apa? Dipersiapkan dia. Pertama dia taubat dulu. Sorenya sudah bertaubat. Saya pengen banyak berzikir. Saya pengen banyak membaca salat. Saya pengen banyak sholat. Saya pengen memohon ampun. Dimuliakan yang tersebut. Atau dengan pokoknya amaliyah diisi. Lam yamut qalbuhu, maka hatinya tidak akan mati. Tidak mata tuluk, apabila hatinya mati gimana? Wasabballahu khair, Allah akan kucurkan rahmat. Allah akan turunkan rahmat buat dia. Min fawqi ra'sihi, dari kepalanya. Kalau dia mati malam itu, Allah akan kucurkan rahmat, kebaikan di kepalanya, di atas kepala orang itu. Fi fawqi ra'si, di kepalanya itu, suban dengan cucuran rahmat. Wa kharaja min dhunubihi kayaumi waladatu, maka keluarlah dari dosa orang tersebut, orang itu kayaumi waladatu, seperti orang seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya Allah, luar biasa. Untuk dipersiapkan di bulan Rajab, hanya beberapa minggu lagi. Wa yashfa'u li sab'ina alfa min ahlil khataya, dan orang itu bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada 1.000 daripada ahli-ahli pembuat kesalahan. Bisa. Ada orang yang mau divonis bakal masuk penjara, diampuni, bebas. Diampunkan. Qad istaujabuna, yang memang orang-orang yang berbuat salah itu sudah divonis oleh Allah akan masuk ke neraka. Tapi orang tersebut bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan. Masya Allah, luar biasa. Nih, dari Anas, kalau tadi penjelaskan dari dalam kitab fil album atau
bil albab lil maula tajil arif. Dari Anas bin Malik bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalat ba'dal maghrib. Jadi bulan Rajab ya. Siapa orang yang salat ba'dal maghrib, setelah salat maghrib, fi lailatin min Rajab, di malam bulan Rajab, 20 rakaat. Berapa rakaat? 20 rakaat. Wah, banyak juga, lumayan. Jadi habis maghrib kita sholat ba'diyah. Habis ba'diyah boleh kita sholat 20 rakaat. Jadi 20 rakaat 10 kali salam. Ya. Siapa orang yang sholat setelah sholat maghrib di malam bulan Rajab 20 rakaat, dibaca tiap-tiap sholat yang dibaca adalah Fatihah dulu. Kalau rakaat pertama Fatihah dulu, rakaat kedua Fatihah dulu, terus sampai 20 rakaat begitu terus. Subhanallah. Hafazallahu ta'ala, maka Allah akan jaga ia wa ahli baitihi, dan keluarganya. Allah jaga dia dan keluarganya dijaga. Wa ahli baiti, keluarga rumahnya, keluarga di rumah. Wa iyalihi, dan keluarganya. Kalau misalkan ada di rumah, ini yang ada di rumahnya itu keluarga rumah dijaga, dan keluarganya siapa yang ada di mana, di tempat lain dijaga juga. Kalau dia dalam keadaan perjalanan jauh, dijaga dalam kendaraannya, dijaga. Wa iyalihi, tuh min bala'id dunya, daripada balai dunia, daripada ujian dunia. Ya Allah, wa adabil akhirah, bukan karena itu saja, wa adabil akhirah, dijaga daripada siksa akhirat. Jadi beruntung, maka hidupkan bulan Rajab ini ya, banyak sekali amal ya. Nah, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW annahu, Nabi bersabda, ala, ingatlah, inna Rajaba syahrul asam, sesungguhnya Rajab itu adalah bulan tuli, bulan budak. Kalau baca dalam kamunya budak tuli, artinya tuli karena sibuk dengan ibadah, diisi dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak dengeran omongan lain, omongan keburukan, nggak dengar omongan keburukan. Tuh disebut bulan tuli itu begitu. Nggak dengar keburukan, yang ada istighfar, ampunan, sholawat, apa saja, mohon ampun kepada kebaikan yang diamalkan pada bulan itu. Jadi nggak ada, dia nggak dengar keburukan di bulan itu, nggak dengar keburukan itu. Maka saya katakan, jadi al-asr, bulan Rajab adalah bulan asr. Faman shoma minhu yawman, siapa orang yang berpuasa di bulan Rajab itu sehari dia puasa, sehari. Imanan wa ihtisaban, puasanya karena iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istajaba alaihi ridwanullah akbar, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah yang agung, keridhaan Allah yang besar. Masyaallah, istaujaba alaihi ridwanullah akbar. Jadi akan tetap kepadanya itu keridhaan Allah, artinya dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Itu baru sehari yang puasa, baru sehari di puasa. Wa man shoma yaumain, siapa orang yang puasa 2 hari di bulan Rajab, la yazikul wasikin min ahli samai wal ardh. Ini saking besarnya pahala puasa di bulan 2 hari, selama 2 hari doang. Ini ahli langit siapa? Malaikat, dan ahli bumi juga, penduduk bumi tidak bisa memberikan kesempatan besarnya itu pahala 2 hari, besarnya pahala 2 hari di bulan Rajab.
La yasifuna wasifuna min ahli sama, nggak bisa memberikan sifatan orang yang memberikan sifatan, nggak bisa. Saking besarnya pahala tersebut. Puasa 2 hari bulan Rajab. Ya Allah, untuk gunakan bulan Rajab untuk berpuasa. Jadi nggak bisa memberikan sifatan ahli langit dan malahu apa yang ada baginya indallah di sisi Allah minal karamah, dari kemuliaan mereka. Dia akan selalu mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana orang yang puasa 3 hari? Wa man shoma salasata ayamin, siapa orang yang puasa di bulan Rajab 3 hari, mufiya min kulli bala'id dunya wa adabun, maka diselamatkan ia dari segala balai dunia. Diselamatkan dari balai dunia, cobaan dunia, balai itu cobaan. Ya. Wa adabul akhirah, dan susah akhirat. Wal junud, bukan itu saja, wal junud, dan dihindarkan dari penyakit gila. Ada kan zaman sekarang, kalau saya urus orang banyak duit aja bisa gila, bisa edan. Jangan kan nggak punya duit, ada gila itu orang susah cai bisa edan, bisa gila. Wal junud, gila. Wal juzam, buduk, penyakit buduk kan dia aja ketika taun kan. Taun itu kalau kemarin kan ya, rame, sedikit rame juga ya. Tahu hujam buduk. Wal baros, penyakit belang, itu akan dihindarkan. Bukan itu saja, wa min fitnatid dajjal, dihindarkan dari fitnah dajjal. Wah, sekarang mah fitnah apa? Zaman sekarang mah fitnah segala lini, fitnah dajjal itu udah masuk. Itu yang di HP memang banyak sekali fitnah di dalam HP. Luar biasa. Bagaimana orang yang berpuasa 7 hari wa man shoma sab'ata ayyamin, siapa orang yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, mulikat anhu sab'a abwabil jannah, maka ditutup baginya 7 pintu neraka jahanam. Boleh dimasuk neraka jahanam, ditutup pintu neraka jahanam. Luar biasa. Wa man shoma samaniyata ayyamin, siapa orang yang berpuasa 8 hari, futihat lahu samaniyatu abwabul jannah, maka dibukakan baginya 8 pintu surga. 8 pintu surga. Saya nggak kebita dengan pahala-pahala. Masya Allah. Wa man shoma syahrata ayyamin, siapa orang yang berpuasa di bulan Rajab 10 hari, lam yas'al, tidak akan menanyakan, lam yas'al, tidak akan ditanyakan minallah, dari Allah, syai'an, sesuatu, tidak ada sesuatu itu sesuatu aja tentang halnya, illa atahu iyyahu, kecuali Allah akan berikan kepadanya sesuatu tersebut. Masya Allah. Jadi tanyakan, proses kamu dari mana, apa yang kamu bawa, ketika ditanya nanti di padang pasir. Enggak ditanyakan, enggak lam atau lam yas'al minallah, tidak akan menanyakan gitu. Lam yas'al, orang itu tidak menanyakan minallah, dari Allah sesuatu, enggak ada. Kemudian waman shoma syata yauman, siapa orang yang berpuasa 15 hari, ghafarallahu ta'ala dzunubahu ma taqaddama, Allah ampunkan dosanya, dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Masya Allah. Dzunub, dosa ya. Dzunub, dosa terdahulu. Ya dosa terdahulu ya. Dzunubahu ma taqaddama, dosa yang terdahulu. Wa badalahu, dan akan menggantikannya bisayyi'atihil hasanat. Keburukannya diganti dengan kebaikan-kebaikan. Ya Allah. Wa baddalahu sayyi'atahu hasan. Wa man zada Allahu ajran. Luar biasa. Nih, terakhir. Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nazar. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitul mi'raj." Ketika aku di Mi'raj, kan aku melihat gitu. Di malam Mi'raj aku melihat sungai yang sungainya lebih manis daripada madu.
gitu. Ma'uhu ahlam minal asal. Airnya gitu lebih manis daripada madu. Kita pernah dengar nggak? Pernah nggak rasain rasa manis lebih daripada rasa manisnya madu? Pernah nggak? Bisa nggak membandingkan? Nggak bisa kan? Tapi nanti orang bisa akan membandingkan nanti di surga. Ini madu rasa manisnya begini, tapi ada yang lebih manis daripada madu. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa abrada minas salj, dan lebih dingin daripada salju. Salju itu es, lebih dingin dari es. Es dapat dingin, lebih dingin dari es. Wah. Kalau di dunia kita bikin es itu kelamaan bisa membeku, di akhirat enggak merasa sakit, tapi kita rasakan dinginnya lebih dingin daripada es di surga. Wa atyabu minal miski, dan lebih wangi daripada minyak misik. Dia lihat, jadi sungai itu lebih dingin, lebih manis daripada madu, lebih dingin, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, lebih wangi daripada minyak misik. Kemudian Nabi berkata kepada Jibril, ya Jibril, liman hada? Jibril, ini sungai buat siapa? Di mana ada buat siapa? Nabi bersabda, liman shalla alaika fi rajab, untuk umatmu yang suka membaca salawat di bulan Rajab. Oh, masya Allah. Untung di bulan Rajab banyakin salawatan, baca Al-Quran, salawat. Salawat luar biasa. Salawat itu ada di dalam sholat. Orang sholat nggak baca salawat, nggak sah sholatnya, nggak sah sholat. Di dalam sholat itu ada salawat. Sampai Allah Subhanahu perintahkan salawat. Innallaha malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, mereka semua bersalawat kepada Allah. Jadi nisbat salawat kepada Allah rahmat. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Kalau malaikat memohonkan ampun. Jadi untuk nisbat malaikat buat kita memohonkan ampun, istighfar namanya. Kalau kita sholat, sebut sholat atau sholawat. Kalau sholawat, banyak itu sholawat, sholat. Nih, berkata Muqatil radhiyallahu anhu, qala inna fi wara'i jabal Qaf. Kata Muqatil gini, sesungguhnya di belakang gunung Qaf ada gunung Qaf ya. Di mana itu? Jadi di belakang gunung Qaf itu ada ardan bayda, ada apa namanya? Tanah yang putih atau bumi yang putih. Buminya putih. Ardan bayda, buminya putih. Turabuha kal fiddati, debunya seperti perak. Ini di gunung Qaf. Kita belum tahu di mana gunung Qaf itu. Jadi amparannya ya, buminya itu kan putih. Turabuha kal fiddati, debunya seperti perak. Kenapa di WA ada pernah lihat geser-geser malam, tapi keluar sinar. Hampir seperti itu, hijau, warnanya warna hijau. Gores-gores kan pasirnya keluar sinar. Seperti nggak ada kemiripan. Itu kan gambaran juga di zaman sekarang bahwa di gunung Qaf itu, di belakang gunung Qaf itu ada bumi yang buminya putih, debunya seperti itu. Saatnya luasnya misla dunia saat ibaratnya, luasnya seluas dunia 7 kali lipat. Luasnya seluas dunia 7 kali. Berapa? Sampai kita juga belum tahu. Mamlu'atan minal malaika, dipenuhi daripada malaikat itu. Penduduk di gunung Qaf, di bawah gunung Qaf itu dipenuhi oleh malaikat.
dipenuhi oleh malaikat. Mamlu'atan minal malaikat, dipenuhi oleh malaikat. Nih, lau sakotot ibrotun. Kalau saking penuhnya itu apa namanya? Alam tersebut, dia katakan alam. Saking penuhnya oleh malaikat yang sedang beristighfar, yang sedang apa, yang mohon bersolawat, sujud sepenuhnya, berdesak-desakan itu malaikat penuh sekali, berjubel-jubel bahasa itu malaikat, berdesak-desakan kayak orang lagi berdesak-desakan gitu. Lalu sakotat ibrat, kalau seandainya dijatuhkan jarum dari atas, teng, lasakotat alaihi, kena tuh. Enggak, jarum yang kecil kena malaikat, atau saking penuhnya malaikat. Masya Allah. Wabiyadihi, dan tangan, kena tangannya. Kullu minhum, setiap mereka, setiap para malaikat deh, liwa'un maktubun, megang bendera. Megang bendera itu malaikat. Liwa'un maktubun, yang ditulis atas bendera itu La ilaha illallah Muhammad Rasul. Setiap malaikat bayangnya megang bendera, bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yazda'imuna kulla lailatul jum'ati, mereka berkumpul tiap malam Jumat. Berkumpul. Mereka berkumpul tiap malam Jumat min Rajab, dari bulan Rajab. Wah. Jadi satu tempat itu di bawah bungkam itu terlesakan malaikat semua. Kumpul di bulan Rajab. Kasih tahu nih rahasianya. Ternyata malaikat memohonkan ampun buat orang yang menaikkan ibadah di bulan Rajab, beristighfar, bersolawat, membaca Quran, sholat, dan lain sebagainya, menjalankan amal-amal kebaikan kepada masyarakat. Ya Allah. Jadi mereka berkumpul di malam Jumat daripada bulan Rajab, haula jabal Qaf, di sekeliling gunung Qaf. Jadi malaikat itu bersama-sama di sekeliling gunung Qaf tersebut. Masya. Kalau kata kita mah hajian ya, haji akbar. Kalau kita haji, saya 2014 itu hajinya haji akbar, luar biasa padat dia itu haji. Itu kalau haji akbar orang-orang pada keluar itu haji akbar, haji besar. Jadi begitu. Yattabaruna bisalama, mereka merendahkan diri dengan memohonkan keselamatan di umat itu. Mereka merendahkan diri, ya Allah, berilah keselamatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisalam. Ya Allah, biasa. Wa yaquluna, dan mereka berkata, mereka berdua para malaikat tersebut, Rabbana irham ummata Muhammad, wahai Tuhan kami, kasihanilah umat Nabi Muhammad. Malaikat. Wala tu'adzibhum, jangan kau siksa mereka. Jangan, kata mereka, jangan kau siksa mereka. Jadi orang yang memohon ampun di bulan Rajab, malaikat memohon kepada Allah agar jangan mereka disiksa. Wa yastaghfir, kemudian wa yastaghfiruna wa yatadabbaru, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan hati untuk umat Nabi Muhammad SAW yang semangat di bulan Rajab ini sampai datang waktu subuh. Ya Allah, luar biasa, sampai datang waktu subuh. Apa kata Allah? Ya malaikati wa izzati wa jalali faghfirtu lahum. Wahai malaikat, demi kemuliaan dan kegagahanku, sesungguhnya aku telah memaafkan mereka. Ya Allah, hebat luar biasa. Untuk maka isilah di bulan Rajab ini dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kila wallahu a'lam. Adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri pengajian kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mengisi di bulan Rajab nanti kita hadapi beberapa minggu lagi, banyak beristighfar kepada Allah, membaca salat astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala saadatina ashabi Rasulullah ajmain
Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbi wa Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Kudus, ampunkanlah segala kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik zahir maupun batin, terasa maupun tidak terasa. Ampunkanlah kesalahan kedua orang tua kami yang telah tiada, dan tempatkan mereka di sisimu di tempat yang paling layak ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam menuntut ilmu, istiqomahkan kami dalam beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, beberapa hari ada minggu lagi kita akan memasuki di bulan Rajab. Panjangkan umur kami dalam taat kepada-Mu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam taat kepada-Mu ya Allah, sehingga kami dapat mengisi di bulan Rajab. Kami bisa mengerjakan amal soleh, kami dapat melaksanakan puasa, menjadikan orang-orang yang menjadi ahli ibadah ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Berilah kami rezeki yang halal serta berkah untuk beribadah. Sehatkan kami ya Allah, sehatkan istri dan anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami, keturunan kami anak-anak yang soleh ya Allah ya Rabbal alamin. Berilah kami ilmu yang bermanfaat untuk kami amalkan ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.